Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suryani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Losmawe dengan NIM 20256100149. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPS swasta Darul Muta'alimin kelas 7 dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat, Bu. Mari sama-sama kita berdoa dulu yang dipimpin jemaah oleh ketua kelas. Doa dimulai. Absen ataupun daftar kehadiran guru. Semua hadir? Hadir. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak, pada hari ini Ibu akan memasuki dalam materinya adalah menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Materi yang sebelum itu, apakah kalian masih ingat? Masih. Apakah materi yang sebelumnya? Ada yang masih ingat? Nah, anak-anak ibu ada yang masih ingat? Ada berapa sifat-sifat Allah? 20. Nah, dan ada berapa nama-nama Allah? 19. Sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Yang mustahil? 20. Ya. Tujuan pelajaran hari ini adalah anak-anak ibu semua harus mampu mendeskripsikan pengertian dalil dan hikmah salat serta zikir. Yang kedua, anak-anak ibu semua juga harus mampu memahami tata cara salat wajib dan zikir setelah salat. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, anak-anak ibu harus mampu menerapkan sikap disiplin, khusyuk dan ikhlas dalam melaksanakan salat dan zikir. Anak-anak lihat
gambar satu. Apakah kalian pernah melihat kegiatan seperti di gambar? Kegiatan apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya. Kemudian gambar dua. Apakah kalian pernah melihat? Nah, gambar apa itu? Nah, kemudian, mengapa salat disebut sebagai tiang agama? Karena kalau kita mendirikan salat maka kita mendirikan agama. Dan kalau kita meninggalkan salat maka kita meruntuhkan agama. Iya, tepuk tangan. Coba, bagaimana cara menghadirkan salat dan zikir agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan membiasakan niat dan istiqomah. Tepuk tangan. Selanjutnya, kita akan menonton video. Kita listing. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Semangat lagi? Alhamdulillah. Jadi materi hari ini kita adalah menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, salat merupakan tiang agama. Dalam Islam, salat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah salat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Kemudian zikir. Zikir dinamai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, zikir dapat memenangkan hati kita. Dengan karena kita berzikir, hati kita dapat tenang. Yang pertama harus ada fondasinya. Syahadat. Syahadat itu adalah sebagai fondasi. Tahukah kalian yang mana syahadat? Tahu. Coba baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua tadi salat adalah sebagai tiang agama. Nah, inilah tiangnya. Ini tiang. Ada berapa tiang? 5. Karena Allah mewajibkan
salat 5 fardu pada kita. Makanya ada 5 Iya. Iya. Salat yang pertama dimulai dengan salat subuh. Ya. Yang kedua, salat zuhur. Yang ketiga, salat asar. Yang keempat, salat maghrib. Yang terakhir, kelima adalah salat isya. Ya. Kemudian bangunannya juga ada atap. Coba kalian lihat yang mana atapnya? Ada atap? Kalau nggak ada atap, nggak sempurna juga kan? Atap itu adalah dakwah Islamiyah yang diajarkan dalam agama. Tata cara mengenal Allah, tata cara salat dan sebagainya. Itu namanya atap, yaitu dakwah. Dalam Islam agama ini saling sehat menasehati. Makanya atap itu disebut sebagai dakwah. Ulama Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, salat adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia mendirikan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia merobohkan agama Islam. Kemudian makna salat tadi sudah kita tampilkan di video. Apakah kalian masih ingat? Masih. Ya. Makna salat secara bahasa berarti berdoa. Makna salat secara bahasa berarti berdoa. Apa saja yang kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinamai dengan salat secara bahasa. Kemudian kata salat berasal dari bahasa Arab yang katanya adalah salat. Mau kita sudah ngaji masih tahu salat itu apa? Yaitu salat limani. Salat yasilu fi'il mudhari', kemudian salatan adalah masdar. Berarti kata-kata salat diambil dari bahasa Arab. Salat, yusalli, salatan. Kemudian menurut istilah, salat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan gerakan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat pada istilah. Saya ulangi, salat pada istilah adalah ibadah yang khusus dilakukan ataupun ibadah yang meliputi ucapan, peragaan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir, yaitu Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan rukun salat, sesuai dengan bacaan yang tertentu. Kemudian ada dalil tentang pelaksanaan salat, yaitu Quran surat Al-Ankabut surat 45 yang bunyinya Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim.
yang artinya adalah bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad, dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, yaitu salat, itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian berdasarkan dalam salat berdasarkan hukum pelaksanaannya ada 4 ya, ada 4. Yang pertama fardu'in. Yang pertama adalah fardu'in, yaitu salat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang kalah dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Itu namanya salat fardu'in. Pernah kalian yang mana fardu'in? Salat 5 waktu. Itulah adalah salat fardu'in. Kemudian yang kedua, salat kifayah ataupun fardu kifayah, yaitu salat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah, meskipun dikerjakan oleh satu orang saja ataupun oleh sebahagian orang. Kemudian yang ketiga adalah salat muakkad. Salat muakkad, salat sunnah muakkad. Salat sunnah muakkad adalah salat yang dikuatkan. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang dikuatkan ataupun salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Itu namanya salat sunnah muakkad. Kemudian yang keempat, salat ghairu muakkad. Salat ghairu muakkad, pengertian daripada salat ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak dikuatkan. Kadang ada Rasulullah kerjakan, kadang tidak. Itu namanya salat ghairu muakkad. Berarti salat tidak disunatkan. Ya? Sunat ghairu muakkad. Sunat tapi tidak dikuatkan. Kemudian salat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jika salat dilaksanakan dengan sempurna, sesungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan salat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Kemudian zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar kita dari sifat kesombongan. Kemudian ada dalil juga, dalil perintah berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat 41, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Berarti perintah Allah disuruh mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Tidak ada
atas. Kemudian cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul dalam pikiran yang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Kemudian berzikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah. Contohnya adalah seperti contoh zikir adalah tahmid. Tahu tahmid apa? Mana ada mana tahmid? Alhamdulillah. Kemudian tasbih, subhanallah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah. Kemudian juga boleh juga dengan berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran dan membaca salawat. Membaca Al-Quran, membaca salawat itu juga mengingat Allah. Ya. Kemudian juga ada caranya berzikir adalah menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, merupakan zikir dengan perbuatan. Kita mentaati, melaksanakan segala perintah Allah, itu adalah sudah merupakan zikir dengan perbuatan. Kemudian hikmah melaksanakan salat dan zikir. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, memperkuat jiwa seorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Kemudian dengan hikmahnya berzikir lagi adalah membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan baik dan bermanfaat. Kemudian hikmah berzikir adalah menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Mengamalkan salat 5 waktu dengan zikir secara istiqamah. Yang pertama, menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan kita ataupun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami manfaat salat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Kemudian yang keempat, jangan menunda salat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan salat berjamaah. Yang ketujuh, banyak membaca buku Islamiyah. Kita akan membuat kelompok. Sama kita akan membuat kelompok. Dan kita buat adalah 4 kelompok ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
pada kita ini dari mana? Yuk mana? Sekarang sudah siap semua? Sekarang waktunya presentasi. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah memperlihatkan dengan baiknya kepada Raffi. Sebelumnya Raffi yang sibuk bermain game sekarang sudah mulai berpikir dan saran karena melihat Arif. Pertanyaan kedua, apa kewajaran positif yang terjadi pada Raffi setelah berhenti dari Arif? Dia yang dulunya main game sekarang sudah bersalat dan berpikir karena melihat Arif. Salat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Betul. Salat adalah yang agama dalam Islam. Betul. Berzikir tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar pertama? Jawab pertanyaan di bawahnya. Membungkuk sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Itu dibacakan 3 kali. Pertanyaan nomor 2. Apa manfaat dari melakukan salat dan zikir seperti yang terlihat pada gambar supaya jauh dari perbuatan yang keji dan buruk? Bagian kedua, bacalah kisah singkat berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Raffi adalah siswa kelas 7 yang aktif dalam kegiatan sekolah. Namun ia sering lupa salat karena sibuk bermain game. Suatu hari ia melihat temannya Arif tetap salat dengan tim. Arif tetap salat tepat waktu walaupun sedang bermain bersama. Raffi lalu mulai belajar salat tepat waktu dan membaca zikir setiap pagi. Pertanyaannya, menurutmu apakah sikap Arif sudah mencerminkan perilaku berzikir dan salat dengan baik? Jelaskan alasannya. Sudah, Arif tetap salat tepat waktu walaupun sedang bermain bersama. Pertanyaan nomor 2. Apa perubahan positif yang terjadi pada Raffi setelah mengikuti contoh Arif? Raffi mulai belajar salat tepat waktu dan membaca zikir setiap pagi. Gerakan salat. Ini gerakannya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak, yang keempat rukuk, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara 2 sujud, yang ke-8 duduk pada akhir, yang 9 salat. Selanjutnya pertanyaannya, apakah hanya wajib salat hanya wajib bagi orang dewasa? Jawabannya salah. Dan pertanyaan kedua, zikir bisa dilakukan sambil berjalan. Jawabannya benar. Soal yang ketiga, salat subuh terdiri atas 2 rakaat. Jawabannya salah. Dan pertanyaan keempat, zikir bisa dilakukan setelah salat Jumat. Jawabannya salah. Pertanyaan kelima, salat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jawabannya benar. Dan pertanyaan keenam adalah salat adalah tiang utama dalam Islam. Jawabannya benar. Dan ketujuh, pertanyaannya adalah zikir tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Jawabannya adalah benar. Apa pengertian salat dan zikir? Salat secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Zikir adalah upaya seorang muslim untuk selalu mengingat, menyebut dan mengagungkan Allah dalam setiap keadaan. Islam dari tentang salat dan zikir dari tentang zikir Quran surah An-Nisa ayat 103 yang artinya selanjutnya apabila kamu sudah menyelesaikan salat ingatlah kepada Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu sedang merasa aman maka laksanakanlah salat itu sebagaimana bisa. Cukup salat itu adalah kewajiban.
didik? Apakah semua peserta didik itu nyaman belajar? Nyaman. Kompak? Nyaman. Pada bagian mana yang dari materi ini peserta didik mudah memahaminya? Alhamdulillah. Bagaimana kesesuaian durasi waktu dan tujuan belajar yang ingin dicapai pada pelajaran ini? Materi selanjutnya kita mempelajari tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Baiklah, kalau kalian sudah memahami semua, Ibu sangat senang dan sangat puas. Baca doa. Saya akhiri. Wa billahi taufiq wal hidayah.